ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kaum muslimin dan muslimat dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin, saudara-saudara dan adik-adik serta anak-anakku sekalian, para hadirin di Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan malam hari ini kita mengambil subtema atau subjudul beberapa contoh atau beberapa bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya, beberapa bentuk tentang kedurhakaan kepada kedua orang tua. Tentu penyebutan atau yang perkara-perkara yang akan disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah rahmatan wasi'ah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, bukanlah dalam rangka atau bukan dalam bentuk membatasi bentuk kedurhakaan, tapi beliau hanya sekedar menyebutkan contoh-contoh kedurhakaan dan disertai dengan athar yang ada. Ya. Baik, kita akan mulai insyaallah ta'ala dari perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Berkata beliau, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, wasu'ila Ka'bunil ahbar an uquqil walidain ma huwa. Dan suatu saat Ka'ab Ibnul Ahbar ditanya tentang apa saja bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini contoh kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kata Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan huwa, contoh dari kedurhakaan kepada orang tua adalah idza aqsama alaihi abuhu au ummuhu lam yaburra qasamahuma, yaitu apabila bapak atau ibunya bersumpah kepada anaknya untuk melakukan satu perkara. Ya, apabila kedua orang tua atau bapak dan ibu bersumpah kepada anaknya untuk melakukan satu perkara, lam yaburra qasamahuma, tapi ternyata anak itu tidak menunaikan sumpah kedua orang tuanya. Jadi misalnya orang tua bersumpah, duhai anakku, misalnya, demi Allah aku bersumpah hendaklah engkau mendirikan masjid misalnya dengan harta kami atau hartamu, dirikan masjid, aku bersumpah agar engkau membangunkan sebuah masjid dengan harta kami atau dengan hartamu. Dan ternyata anak itu mampu, memiliki harta, atau peninggalan hartanya sebetulnya ada, peninggalan harta orang tuanya, akan tetapi anak tersebut tidak menunaikan sumpah kedua orang tuanya. Misal orang tua mengatakan, wallahi la tabnil masjidah lana, demi Allah kau harus membangun
masjid untuk kami dengan harta peninggalan kami. Demi Allah, engkau harus membangun masjid ya, dengan hartamu. Akan tapi ternyata anak ini walaupun diberi kemampuan oleh Allah, atau ternyata bahwa harta peninggalan orang tuanya banyak, tapi dia tidak mau, si anak tidak mau harta peninggalan tersebut berkurang oleh wasiat kedua orang tuanya, maka dia pun, anak tersebut, tidak mau untuk membangun masjid, tidak menunaikan wasiat orang tuanya, tidak menunaikan sumpah kedua orang tuanya. Ini termasuk bentuk kedurhakaan. Termasuk bentuk kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu. Yang kedua, jadi tidak menunaikan sumpah kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, idza amarahu bi amrin lam yuti' amrahuma. Apabila keduanya memerintahkan satu perkara, ternyata anak tersebut tidak mentaati perintah keduanya. Apabila dua orang tuanya memerintahkan dengan satu perkara, dan tentu catatannya adalah perkara yang mubah, minimal adalah perkara yang apa? Mubah. Bisa juga perkara yang sifatnya apa? Sunnah. Apalagi perkara yang sifatnya apa? Wajib. Jadi minimal adalah perkara yang apa? Mubah. Kemudian perkara yang sunnah. Atau perkara yang wajib. Adapun perkara-perkara yang haram atau makruh, maka tidak wajib bagi sang anak untuk mentaati. Apalagi perkara tersebut adalah perkara kesyirikan. Jadi yang tidak wajib ditaati adalah perkara yang makruh, perkara yang haram, termasuk di dalamnya adalah perkara yang merupakan bentuk kesyirikan. Ini tidak wajib ditaati dan tidak masuk dalam kategori, apabila tidak ditaati, tidak masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah Ta'ala, fala tuti'huma, maka janganlah taati keduanya dalam kesyirikan tersebut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaulah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi tidak diantem kromo. Antem kromo itu pukul rata. Asal orang tuanya apa? Tidak baik, maka berarti tidak taat sama sekali. Tidak benar. Kita tidak taat kepada kedua orang tua dalam kemaksiatan, tapi dalam hal-hal yang baik kita harus tetap taat. Yaitu dalam perkara yang mubah, perkara yang sunnah, dan perkara yang wajib. Salah satu bentuk kedurhakaan adalah apabila kedua orang tua itu memerintahkan sang anak dengan satu perkara, yaitu perkara yang mubah, sunnah atau wajib, lam yuti' amrahuma. Ternyata sang anak tidak mentaati perintah keduanya. Ini bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Nomor 2, ya. Nomor 3, wa idza sa'alahu syai'an lam yuti'huma lam yu'tihima
Wa idza tamanahu khanahuma. Ya. Ini nomor 3. Dan nomor 4 nanti wa idza tamanahu. Baik, nomor 3 adalah wa idza sa'alahu syai'an. Apabila kedua orang tuanya meminta sesuatu kepadanya. Lagi-lagi adalah meminta yang mubah atau sesuatu yang halal, ya, halal. Lam yu'tihima, tapi ternyata sang anak tidak memberinya. Padahal dia mampu. Kedua orang tua meminta, tapi sang anak tidak memberi. Padahal sang anak mampu. Ya, ini adalah termasuk kedurhakaan. Apabila sang anak tidak mampu, maka dia bisa menyampaikan kepada kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Ya, meminta maaf pada kedua orang tuanya, mohon maaf, saya belum bisa Bapak, Ibu. Insya Allah nanti kalau Allah sudah berikan kelonggaran dan doakan Ananda untuk diberi kelonggaran, insya Allah akan saya berikan. Gitu ya. Mas, jangan ngobrol sendiri, Mas. Wa idza tamanahu khanahuma. Yang keempat, apabila kedua orang tuanya mempercayainya, maka anaknya mengkhianatinya. Ya. Anaknya mengkhianatinya. Berarti khianat kepada kedua orang tua. Diamanai menyimpan harta, uang. Malah diporoti. Ya, diporoti itu apa? Dihabiskan. Padahal amanahnya adalah untuk menyimpan. Nah, tolong simpankan uang ini, nanti kalau sudah terkumpul mau saya gunakan untuk apa? Umroh, haji misalnya. Ternyata dia gunakan. Dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Ya, diberi amanah tapi tidak amanah. Baik, ini empat bentuk kedurhakaan di antara sekian bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian juga ada satu bentuk kedurhakaan. Berarti nomor 5 ya ini ya. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan siapakah ashabul a'raf yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Itu orang-orang yang bertempat tinggal kelak di hari kiamat, bertempat tinggal di sebuah tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Tidak atau belum masuk ke surga dan tidak masuk ke neraka. Siapa mereka? Di antara penjelasan tentang ashabul a'raf disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas. Su'ila ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an ashabil a'raf. Ibnu Abbas ditanya tentang siapakah ashabul a'raf. Manhum, siapa mereka? Wamal a'raf, dan apa itu al-a'raf? Apa itu al-a'raf? Kalau di dalam urutan Al-Quran berarti surat ke-7. Ya. Setelah Al-An'am dan sebelum Al-Anfal. Begitu ya. Nah, surat ke-7. Siapa itu ashabul a'raf dan apa itu a'raf? Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Faqal, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ammal a'rafu, adapun yang dimaksud dengan al-a'raf, fahuwa jabalun, yaitu adalah tempat yang tinggi, gunung.
bainal jannati wan nar, yang terletak antara surga dan neraka. Wa innama summiyal a'rafu, dinamakan al-a'raf, kata Abdullah bin Abbas, li'annahu musyrifun 'alal jannati wan nar. Karena dari tempat itu para penghuninya itu musyrifun, bisa melongok. Ya, musyrifun 'alal jannah wan nar, bisa melongok ke surga, bisa pula melongok ke neraka. Jadi tempat yang berada di perbatasan surga dan neraka. Bisa lihat penduduk surga, bisa melihat penduduk neraka. Nah, kata-kata musyrifun 'alal jannah itu bisa ngelongok. Ya. Baik. Apalagi keterangan tentang al-a'raf, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa alaihi asjarun. Di al-a'raf itu banyak pepohonan. Wa thimarun, dan juga buah-buahan. Berarti sudah ada persediaan kenikmatan. Ya. Wa anharun, dan juga sungai-sungai. Wa uyunun, juga mata air. Berarti tempat yang indah. Tapi bukan surga. Wa ammar rijal alladzina yakununa alaihi. Adapun orang-orang yang berada di al-a'raf, fahum, siapa mereka? Mereka adalah rijalun, orang-orang yang kharaju ilal jihad, keluar menuju jihad fisabilillah, bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim, tapi tidak minta izin kepada siapa? Bapak dan ibunya. Jadi orang-orang yang berangkat jihad yang sifatnya fardu kifayah, tidak izin pada bapak dan ibunya. Faqutilu fil jihad, mereka pun terbunuh, mati syahid di dalam jihad tersebut. Famana'ahumul qatlu fi sabilillahi an dukhulin nar, maka kematian mereka di jalan Allah mencegah mereka untuk masuk neraka. Mati syahid. Sehingga mereka tercegah dari masuk neraka. Tapi kok enggak masuk surga? Wa mana'ahum uququl walidain an dukhulil jannah. Sementara sikap durhaka mereka, subhanallah, tidak izin sama orang tua berangkat apa? Jihad. Itu termasuk durhaka. Padahal jihad adalah sesuatu yang sifatnya apa? Syar'i. Bagaimana halnya kalau berangkat mancing tapi enggak bilang sama orang tua? Ya kan? Sesuatu yang sifatnya mubah. Ini yang sifatnya syar'i. Ya, yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam, jihad fisabilillah. Enggak izin orang tua, mati syahid, tapi mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi, yaitu al-a'raf. Kematian mereka di jalan Allah menghalangi mereka dari neraka, tapi tidak izinnya menghalangi mereka untuk masuk surga. Fahum 'alal a'rafi, mereka terus berada di tempat yang tinggi tersebut, hatta yaqdiyallahu fihim amrah, sampai Allah memutuskan urusan mereka. Ini salah satu
bentuk kedurhakaan. Berarti nomor berapa? 5. Ya. 4 tadi dari Ka'ab al-Ahbar. Yang kelima disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, meninggal tapi tidak izin orang tua. Ini bahayanya tidak mendapatkan ridho orang tua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak-anak yang diridhoi oleh orang tua dan juga tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang senantiasa mardiyun indallah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita memberikan keridhaan kepada mereka dengan akhlak mereka yang baik. Allahumma amin. Wa fi sahihain, setelah Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bentuk-bentuk kedurhakaan, dan tentu tidak hanya 5 ini ya, banyak. Saya tadi melihat potongan video dari guru kami, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang diposting oleh sebagian ikhwah yang biasanya hadir di masjid kita ini, yaitu tentang salah satu bentuk kedurhakaan. Apa itu? Lupa dan tidak mendoakan orang tua. Satu perkara yang dari kemarin kita motivasi diri kita dan para hadirin, para pendengar sekalian untuk melakukan doa. Ya. Ketika orang tua meninggal, maka dia mungkin setiap harinya dalam sholatnya, setiap rakaatnya, setiap sujudnya dia mendoakan orang tua. Berlalu sekian hari, maka tinggal di sujudnya saja dia doakan. Ya. Kemudian berlalu sekian hari, kadang-kadang saja dia doakan. Berlalu terus sampai orang itu lupa untuk mendoakan orang tua. Maka ini adalah salah satu bentuk kedurhakaan. Jangan lewatkan satu hari kecuali pastikan kita sudah mendoakan siapa? Kedua orang tua kita. Sambil ditambah, bayangkan, tambahan dari saya, bayangkan, dengan doa kita, maka orang tua kita akan apa? Naik derajatnya di surga. Mungkin amal-amal soleh mereka sangat terbatas, karena keterbatasan ilmu dan kesempatan saat itu ketika mereka hidup. Tapi dengan istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah untuk mereka berdua, ya, doa kita untuk mereka berdua, Allah akan menaikkan derajat mereka. Maka kembali, jangan lewatkan hari kita kecuali pastikan bahwa kita sudah mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ajarkan kepada anak kita supaya mereka setiap hari terbiasa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Yaitu siapa? Ya kita. Ya. Baik. Kemudian Syekh berpindah ke hadis yang lain, pembicaraan yang lain. Tentang siapa yang lebih utama untuk berikan kebaktian, ya, birrul walidain atau albir, apakah ibu ataukah bapak. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa fi sahihaini, sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, duhai utusan Allah, man ahaqqun nasi minni bihusnis suhbati." Wahai utusan Allah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diriku? Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diriku? Qal,
berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Qal, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kata beliau kepada orang tadi. Qal, berkata orang tadi, thumma man. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qal, thumma man. Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qal, thumma man. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk. Ya. Ummuka, 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 abuka. 3:1. Berarti kebaktian kita yang terbesar harus kita tujukan kepada siapa di antara makhluk ini? Ibu. Ya. Setelah itu kepada bapak. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan dengan mafhum mukhalafah istilahnya. Kalau yang harus dibakti, yang paling utama diberi kebaktian adalah siapa? Ibu. Maka durhaka yang paling besar adalah durhaka kepada ibu. Ya, durhaka yang paling besar adalah durhaka kepada ibu. Setelah itu durhaka kepada bapak. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat dan sikap durhaka kepada kedua orang tua. Allahumma amin. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal aqrabu fal aqrab." Kemudian setelah itu yang terdekat. Jadi sanak saudara yang terdekat. Siapa yang terdekat kita? Bisa dengan bibi kita, saudari ibu. Yang nanti ada hadisnya, ada dalilnya. Al-khalatu bimanzilatil Bibi itu ya berarti saudari ibu. Yang dimaksud di sini adalah saudari ibu. Saudarinya ibu itu seperti ibu kedudukannya. Makanya ketika nanti ibu sudah tidak ada, masih ada saudari ibu, maka harus kita berikan kebaktian. Ya, kita berusaha untuk tetap memberikan kebaktian. Siapa lagi yang dekat? Kakek, nenek, ya, saudara, saudari, dan seterusnya. Ya. Baik, ini tadi menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk kedurhakaan yang paling besar adalah durhaka kepada ibu. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, "Fahadda ala birril ummi 3 marrat." Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang tersebut untuk berbakti kepada ibunya 3 kali. Wa ala birril abi marratan wahidatan. Sementara untuk kepada bapaknya cuma 1 kali. 3 ibu, bapaknya berapa? 1. 3 untuk ibu, untuk bapaknya 1. Wa madzaka illa li anna anaaha aktsaru wa syafaqatuha a'dhamu. Hal ini dikarenakan capek dan letih yang dirasakan sang ibu lebih banyak. Dan rasa sayang sang ibu lebih besar. Sudah kita buktikan semua? Nah, kecuali orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Pada umumnya, dan ini pada asalnya sudah, ibu itu lebih capek. Dia itu sudah apa? Mengandung, melahirkan dengan berbagai kesulitan, rasa sakit sebelum melahirkan ya. Rasa sakit sebelum melahirkan namanya apa? Ya, mengandung, rasa sakit sebelum melahirkan, kemudian melahirkan, kemudian radha'ah, menyusui.
Setelah itu begadang malam-malam. Allahu Akbar. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh, li'anna ana'aha aktaru wa syafaqataha a'zamu ma'amatu qasihi. Karena rasa capek yang dirasakan oleh ibu, rasa sayang yang dimiliki oleh ibu kepada anaknya lebih besar. Ma'amatu qasihi dibandingkan kesulitan yang dialami oleh bapak. Bapaknya juga begadang, kemudian cari uang, ya. Pulang-pulang sudah siang, badan sudah bau keringat orang, karena kerjanya nempel dengan orang sudah. Capek, tapi capek yang dialami oleh sang ibu jauh lebih besar. Dalam mengurus anak itu jauh lebih besar. Capeknya itu capek harian. Masya Allah. Ya, bukan hanya harian, semalaman. Kalau ada anak kecil rewel, siapa yang bangun? Antum atau istri? Istri ya. Kita biasa bangun. Alhamdulillah. Tapi untuk membangunkan istri. Dik, anak kita sakit. Anak kita bangun. Ngompol. Jadi kita bangun cuma untuk membangunkan istri. Tidur lagi. Tidak tahu bagaimana istri menggantikan pakaian anak kita. Subhanallah, Allah ciptakan wanita tipenya kayak gitu. Kuat, sabar, tangguh. Badannya lemah tapi tekadnya kuatnya luar biasa. Sementara badan kita lebih kuat. Tapi coba lama-lamaan gendong. Saya juga kerja cari cari maisha. Iya, tapi coba gantikan istri sebentar saja momong anak. Rasanya bagaimana? Bukan hanya momong loh, yo momong, yo masak, yo resik-resik, omah, yo belajar, kalau yang masih pingin apa? Belajar. Yo ngurusi bojone. Ini sudah pokoknya luar biasa ya. Pak jazallahu azwajana. Kemudian Allah membalas kebaikan istri-istri kita. Balas kebaikan mereka, menggantikan rasa capek mereka untuk mengandung anak-anak kita dengan surga. Capek mereka mengurus anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan surga. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka. Demikian juga Allah ampuni ibu-ibu kita. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Karena luar biasa capeknya. Dan juga Allah ampuni bapak kita. Yang paling tidak di antara kebaikan bapak yang tidak bisa kita lupakan, memilihkan calon ibu bagi kita. Itu adalah kebaikan bapak. Kalau mungkin ada anak suka pada ibunya tapi kurang suka pada bapaknya, stop. Sadarlah, kalau dia suka pada ibu, maka itu adalah jasa ayah. Karena ayahlah yang memilihkan sosok seorang ibu yang kita sukai. Jangan lupa, ya, dia jasanya sangat besar. Baik, kita lanjutkan. Ini berlipat ini. Capek yang dirasakan oleh sang ibu berlipat. Di sini disebutkan ya oleh Syekh, min hamlin wa talqin wa wiladatin wa radha'atin wa sahari lailin. Ada 5 hal paling tidak. Hamil, mengandung, ini capeknya ibu. Mengandung, talqin, kalau bahasa kedokteran mungkin apa nggih? Mulai terasa apa namanya? Nyeri-nyeri kayak mau mulai apa namanya? Nyeri mau mulai apa?
kontraksi. Kontraksi. Ya. Ada yang his ya. Ada his betul ya. Ada his palsu, his rasa nyeri yang luar biasa. Pernah merasakan belum? Saya pernah diceritani. Cuma diceritani, pernah diceritani. Itu sakitnya luar biasa. His palsu dengan his yang beneran. Ya. Itu sama-sama sakitnya. Ya, sama-sama sakitnya. Saya nggak tahu persisnya. Mereka lah para ibu. Tanya mungkin kepada para istri. Sakitnya luar biasa. Ada yang mengistilahkan kalau sudah mau melahirkan itu seakan-akan satu kaki di dunia, satu kaki sudah nginjak akhirat. Ini taruhannya apa? Nyawa. Jazakumullah khairah. Baik. Jadi ini ada 5 yang disebutkan. Hamil, ngandung, kontraksi, melahirkan itu sendiri, menyusui, dan merawat. Belum nanti tambah mendidik dan yang lainnya. Maka di sini kemudian oleh Al-Imam Adz-Dzahabi mulai dirinci, menggambarkan atau merinci sebagiannya. Bagaimana besarnya nilai kesulitan yang dialami oleh ibu. Suatu saat kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ra'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, suatu saat Ibnu Umar melihat rajulan, ada seseorang, qad hamala ummahu ala raqabatihi, yang sedang menggendong, kalau memanggul, menggendong di atas pundak berarti di atas tengkuk, berarti apa? Memanggul ya. Yang sedang memanggul ibunya di atas tengkuknya atau di atas pundaknya, digendong. Wa huwa yatufu biha haulal Ka'bah. Dan ibunya ini diajak bertawaf sekeliling Ka'bah sambil memanggul. Kita tahu bahwasanya tawaf sendirian saja sudah berat, apalagi ini memanggul sambil memanggul ibu. Faqal, maka orang tadi menemui Abdullah ibn Umar. Ya Ibna Umar, wahai putranya Umar, atarani jaziyataha, apakah menurut pendapatmu aku sudah mampu membalas kebaikan ibuku yang telah melahirkanku, merasa nyeri ketika akan melahirkan, yang mengandungku dan seterusnya? Apakah saya sudah mampu dengan perbuatanku ini? Berarti aku telah membalas seluruh kebaikan ibuku. Qal, berkata Abdullah ibn Umar, wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha, sama sekali tidak. Apa yang kamu lakukan itu tidak bisa menyamai walaupun satu kontraksi yang dia alami dari sekian banyak kontraksi. Satu his yang dia alami dari sekian banyak his yang dia alami. Jadi sama sekali tidak seimbang. Ya. Walakin, kata Abdullah ibn Umar, akan tetapi qad ahsanta, kamu sudah berbuat baik. Kamu sudah berbakti kepada orang tua. Wallahu yuthibuka, mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikanmu. Alal qalili kathiran, mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu meskipun sedikit dengan kebaikan yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa kebaikan ibu itu luar biasa besarnya. Tidak bisa dibalas dengan membawa apa? Menggendong umroh. Apalagi kalau hanya sekedar membayarkan tiket pesawat. Ya. Kemudian memberikan tiket umroh, kemudian ditinggal begitu saja umroh sendirian. Atau cuma sekedar menggandeng. Itu tidak akan bisa membalas kebaikan ibu.
Maka pesan saya kepada saya pribadi dan siapa saja yang ibunya masih ada, gunakan kesempatan hidup beliau untuk meraih surga. Bagaimana yang sudah meninggal? Tetap berbaktilah kepada mereka yang sudah meninggal dengan cara mendoakannya. Dan mungkin sebagaimana diceritakan di sebagian status teman kita tentang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dikisahkan ada seseorang kalau berjalan itu apa? Hanya sekedar ingin membuang batu dari jalanan. Ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Jalan, lihat ada apa? Batu teronggok di tengah jalan, dia singkirkan. Ya Allah, ini adalah untuk ibuku. Ya nanti jalan lagi, nemu kotoran di jalan, nemu gangguan di jalan, dia bersihkan, dia singkirkan. Ya Allah, ini adalah untuk bapakku. Ya, begitu seterusnya. Jadi kita bisa berbakti dengan berbagai macam cara. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Naam, ini satu. Kebaikan ibu sangat banyak. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah itu Maha Syakur. Ini yang kedua dari kisah Abdullah bin Umar. Yang pertama tadi ya, kebaikan ibu berarti sangat banyak, tidak terbatas. Sangat banyak pokoknya. Yang kedua adalah bahwa Allah itu Syakur. Apa itu Syakur? Syakur itu adalah Maha membalas sebuah kebaikan meskipun sedikit dengan balasan yang sangat banyak. Itu namanya syakur. Kalau kita mungkin berterima kasih, syakir namanya. Tapi kalau Allah itu sampai bernama syakur. Syakur itu adalah zat yang maha membalas sebuah kebaikan meskipun sifatnya jumlahnya sedikit dengan balasan yang jumlahnya sangat banyak. Namanya syakur. Ya. Makanya jangan sia-siakan kebaikan meskipun apa? Sedikit. Senyum Anda, gerakan tangan Anda, langkah kaki Anda, harta Anda, dan seterusnya, meskipun sederhana, maka jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semuanya, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita dan juga kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.